Pagi itu, udara di kampung Karangjati terasa dingin menusuk tulang. Embun masih menempel di dedaunan pisang yang tumbuh di belakang rumah-rumah warga. Ayam jantan berkokok bersahutan, menandakan hari baru telah datang. Di sebuah rumah kecil yang dindingnya mulai kusam dimakan waktu, Sarman duduk di kursi kayu reot, memandangi lantai semen yang retaknya membentuk garis-garis acak. Pria parubaya itu menghela napas panjang. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya yang mulai memutih tampak berantakan. Di meja kayu depan kursi itu, sebuah bingkai foto berdiri tegak. Foto Nisa, gadis remaja berjilbab dengan senyum manis, menatapnya dari balik kaca. Matanya yang bulat cerah terasa begitu hidup, seakan masih memanggil, "Bapak, ayo sarapan." Tapi Sarman tahu, suara itu tak akan pernah terdengar lagi. Sudah hampir setahun sejak kecelakaan itu merenggut nyawa Nisa. Gadis itu pulang dari sekolah dengan menumpang sepeda motor temannya, namun nasib berkata lain. Sebuah truk besar melaju kencang di tikungan jalan raya dekat pasar. Benturan keras, teriakan warga, dan sirene ambulans menjadi suara terakhir yang mengiringi kepergian Nisa. Sarman tak pernah sanggup membicarakan hari itu. Setiap kali ingatan itu datang, dadanya terasa sesak seperti diremas. Sejak Nisa tiada, rumah yang dulu penuh suara tawa menjadi sunyi mencekam. Tidak ada lagi suara langkah kaki kecil yang berlari di lorong, tidak ada lagi piring yang berbunyi saat Nisa membantu menyiapkan makan malam. Bahkan aroma harum minyak rambut Nisa yang dulu memenuhi kamar kini hilang, digantikan bau pengap dan kayu lapuk. Sarman sering merasa, kalau ia duduk diam di ruang tamu, ia bisa mendengar suara Nisa memanggilnya dari dapur. Meski hatinya hancur, hidup harus tetap berjalan. Setiap pagi, Sarman menyiapkan gerobak baksonya. Gerobak itu sudah menemaninya sejak Nisa duduk di bangku SD. Dulu, Nisa sering ikut mendorong gerobak itu sambil tertawa, memanggil anak-anak kampung untuk membeli. Kini, gerobak itu terasa jauh lebih berat, bukan hanya oleh beban roda tua yang berdecit, tetapi oleh rasa kehilangan yang ia pikul di hati. Di dapur, ia merebus kuah kaldu di panci besar, menata mangkok-mangkok di rak, dan meracik bakso seadanya. Modalnya kini semakin terbatas, jadi ia tak lagi membeli daging sapi yang bagus. Bakso buatannya kadang terasa hambar, tapi ia tetap mencoba menata dagangannya rapi. Saat mendorong gerobak keluar halaman, roda itu melindas daun kering yang berderak di bawahnya, memberi kesan seolah musim telah berganti, namun hidupnya tetap sama, dingin dan hampa. Sarman berjualan dari pagi hingga sore, berkeliling kampung dan pasar. Di setiap jalan yang ia lewati, ia memanggil pelan, "Bakso, bakso panas," namun pembeli semakin sedikit. Dulu ia bisa menjual hingga 50 mangkok dalam sehari. Sekarang, paling banyak hanya 10 mangkok, kadang bahkan tak sampai setengahnya. Anak-anak lebih suka jajan di warung baru yang menjual bakso modern dengan topping unik. Pelanggan lamanya pun mulai jarang datang. Ketika dagangannya tak laku, ia terpaksa membawa pulang bakso sisa, memanaskannya lagi untuk makan malam. Rasanya selalu sama, hambar dan dingin, seperti hatinya. Ia makan di meja sendirian, sesekali menatap kursi kosong di depannya, kursi yang dulu ditempati Nisa. Pikirannya sering melayang, membayangkan Nisa duduk di sana, bercerita tentang sekolah atau meminta tambahan kuah. Tapi bayangan itu selalu buyar, digantikan rasa perih yang tak kunjung sembuh. Malam hari, setelah membereskan gerobak dan menutup pintu rumah, Sarman biasanya duduk lama di ruang tamu. Lampu bohlam 15 watt menyala redup, memberi cahaya kekuningan yang membentuk bayangan panjang di lantai. Di depannya, foto Nisa masih berdiri tegak. Ia memandangi foto itu seperti orang yang haus menatap setetes air. Kadang ia berbicara pelan, "Nak, Bapak kangen sekali. Kalau kamu masih ada, mungkin hidup Bapak nggak sesepi ini." Tetangga-tetangganya sebenarnya iba melihat kondisi Sarman, tapi mereka hanya bisa memberi semangat atau sekadar membeli semangkuk bakso dari gerobaknya. Namun Sarman tahu, rasa iba tidak akan membuat hidupnya berubah. Ia mulai merasa terjebak dalam rutinitas yang hampa. Hari-harinya berjalan lambat, seperti jam yang jarumnya berat diangkat. Di luar rumah, angin malam meniup daun-daun pisang hingga bergesekan, menimbulkan suara lirih. Sarman memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mengusir dingin yang merayap dari kaki hingga ke dadanya. Tapi dingin itu bukan hanya dari udara malam, melainkan dari kesepian yang telah lama mengendap di hati. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya, sunyi, hampa, dan penuh bayangan masa lalu. Dan Sarman belum tahu, di suatu titik di masa depan, kesepian dan keputusasaan akan menuntunnya ke jalan yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan.
Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Sunyi, hampa, dan penuh bayangan masa lalu. Namun malam itu, ketika Sarman merebahkan tubuh di dipan kayu di kamarnya, kenangan masa lalu menyeruak begitu jelas seakan baru terjadi kemarin. Ia memejamkan mata, tapi yang muncul justru wajah Nisa yang tersenyum sambil menggenggam sendok sayur, membantu mengaduk kuah bakso di dapur. "Bapak, ini kuahnya udah pas belum?" Suara itu terdengar di kepalanya, begitu nyata. Sarman bahkan bisa membayangkan aroma kuah kaldu sapi yang hangat, berpadu dengan wangi bawang goreng yang baru diangkat dari wajan. Ia bisa melihat Nisa yang kala itu mengenakan kaos lengan panjang warna biru muda, celananya sedikit kebesaran, rambut hitamnya terurai sebelum ia menutupinya dengan jilbab untuk ikut berjualan. Dulu, setiap akhir pekan, Nisa akan meminta izin untuk ikut Sarman mendorong gerobak. Ia akan memanggil anak-anak kampung, "Ayo beli bakso," panas-panas, suaranya renyah dan penuh semangat. Sarman selalu merasa bangga melihat anaknya tak malu membantu. Di sela berjualan, Nisa sering mengusulkan ide, mulai dari menambahkan pentol ukuran jumbo sampai membuat bakso isi keju, ide-ide yang membuat dagangannya sempat naik daun. Namun semua itu kini hanya kenangan. Sarman mengubah posisi tidur, membalikkan badan ke arah dinding, mencoba mengusir gambaran masa lalu. Tapi semakin ia mencoba, semakin kenangan itu menguasai pikirannya. Ia teringat hari terakhir Nisa menemaninya berjualan. Hujan deras turun sore itu, mereka berteduh di bawah atap toko kelontong. Nisa duduk sambil memegangi mangkok bakso, menyeruput kuahnya dengan wajah puas. "Bakso Bapak enak banget, harusnya orang-orang beli lebih banyak," kata Nisa sambil tersenyum. Senyum itu kini menjadi luka yang tak pernah sembuh. Keesokan harinya, Nisa pergi sekolah seperti biasa. Lalu kabar buruk itu datang, membawa dunia Sarman runtuh dalam sekejap. Sejak saat itu, setiap kali ia mendorong gerobak melewati tempat-tempat yang pernah mereka singgahi bersama, dadanya seperti diremas. Ada aroma hujan, bau tanah basah, atau suara anak-anak tertawa yang mampu membuat matanya panas. Pagi ini, Sarman kembali mendorong gerobaknya keluar rumah. Matahari belum terlalu tinggi, tapi peluh sudah mengalir di pelipisnya. Ia berjalan pelan menyusuri gang, melewati rumah-rumah yang sudah tak asing lagi baginya. Namun tak banyak yang menyapanya. Dulu, setiap ia lewat, warga akan memanggil, "Pak Sarman, mampir sini." Sekarang, kebanyakan hanya melirik sebentar lalu kembali pada kesibukan masing-masing. Di perempatan dekat warung kopi, ia berhenti sebentar. Gerobak baksonya tetap rapi, mangkok disusun bertingkat, sendok terselip di tempatnya, dan kuah panas mengepulkan aroma kaldu. Tapi pembeli tak kunjung datang. Sesekali ada anak kecil yang lewat, melihat pentol bakso di etalase kaca, namun segera ditarik ibunya yang mengatakan, "Jangan, nanti kita beli di sana aja, yang baru itu." Kata-kata itu menusuk hati Sarman. Ia tahu, ada beberapa warung bakso baru di daerahnya, menawarkan variasi yang lebih menarik, bakso beranak, bakso berkeju, bakso pedas berlevel. Sementara bakso Sarman tetap seperti dulu, bulat, sederhana, tanpa tambahan yang kekinian. Beberapa warga mulai menganggapnya biasa saja, dan itu berarti tak lagi menjadi pilihan utama. Siang itu, ia berhasil menjual hanya 3 mangkok bakso. 2 untuk seorang tukang ojek yang kebetulan lewat, dan 1 untuk anak kecil yang membayar dengan uang receh. Sisanya, kuah mulai mendingin, pentol mengeras, dan sayur pelengkap layu. Ia tetap bertahan di pinggir jalan, berharap ada pembeli lain, tapi hingga matahari condong ke barat, tak ada lagi yang datang. Dengan langkah berat, ia mendorong gerobak pulang. Roda gerobak berdecit, seakan ikut merasakan beban hatinya. Sampai di rumah, ia menurunkan panci kuah yang masih penuh, lalu duduk di bangku dapur, memandangi bakso-bakso sisa yang kini hanya akan menjadi makanannya sendiri. Saat menggigit satu, rasa hambar itu kembali memenuhi mulutnya. Ia teringat ketika Nisa mencicipi bakso buatannya, lalu berkata, "Kalau mau lebih enak, Bapak kasih bawang goreng banyak." Air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasa seolah setiap bakso yang ia makan kini adalah pengingat bahwa ia gagal mempertahankan kebahagiaan hidupnya. Malamnya, ia duduk di ruang tamu, menatap foto Nisa seperti biasa. Angin malam bertiup melalui celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Sarman bersandar di kursi, membiarkan pikirannya melayang jauh. Andai saja Nisa masih ada, mungkin ia bisa memberinya semangat lagi, mungkin dagangannya tak akan sesepi ini. Namun kenyataan tak bisa diubah. Hari-hari terus berjalan, pembeli makin jarang, dan keputusasaan mulai menggerogoti pikirannya.
Meski begitu, ia tetap memaksa diri untuk berjualan setiap hari, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih berguna. Di sudut hatinya yang paling dalam, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan seperti ini? Pertanyaan itu terus bergema di kepala Sarman hingga sore hari, ketika ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Hari itu gerobaknya kembali sepi pembeli. Hanya 5 mangkok bakso yang laku, sisanya ia simpan di panci. Ia mendorong gerobaknya perlahan menuju pasar, tapi bukannya berjualan, ia justru belok ke sebuah warung kopi kecil di tepi jalan. Warung itu sederhana, terbuat dari papan kayu, atapnya dari seng, dan aroma kopi tubruk bercampur gorengan memenuhi udara. Sudah lama Sarman tak mampir ke sini. Dulu, ia dan beberapa teman sering duduk di sini sambil ngobrol ringan sebelum pulang. Sarman memarkir gerobaknya di depan warung, lalu masuk. Di dalam, hanya ada 2 meja panjang dengan bangku kayu. Seorang ibu parubaya yang menjadi pemilik warung tersenyum menyapanya. "Loh, Pak Sarman, jarang mampir nih." Sarman tersenyum tipis. "Iya, Bu. Lagi pengin nyantai sebentar." Ia duduk di kursi dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat jalanan pasar yang mulai sepi. Pedagang mulai membereskan dagangan mereka, anak-anak berlarian pulang, dan langit mulai memerah di ufuk barat. Tak lama kemudian, pintu warung terbuka, dan masuklah seorang pria berperawakan agak gemuk dengan kumis tipis dan kulit gelap terbakar matahari. Pria itu tampak terkejut begitu melihat Sarman. "Loh, Sarman. Astaga, udah berapa tahun kita nggak ketemu?" serunya sambil melangkah cepat. Sarman mengerjap, mencoba mengingat. Lalu ia tersenyum samar. "Rojak? Wah, iya. Lama banget, Jak. Duduk sini." Rojak tertawa kecil sambil menepuk bahu Sarman. "Masih jualan bakso ya? Aku dengar-dengar sekarang kamu punya gerobak baru?" Sarman menggeleng pelan. "Gerobak masih yang lama. Malah sekarang dagangan makin sepi, Jak." Pemilik warung datang membawa 2 gelas kopi panas. Uapnya mengepul, aroma pahitnya langsung menusuk hidung. Rojak mengambil 1 gelas, meniup pelan, lalu memandang Sarman dengan tatapan yang seperti sedang mengukur sesuatu. "Sepi? Kok bisa? Setahu aku, bakso kamu dulu enak banget." "Banyak yang suka," kata Rojak sambil mengaduk kopi dengan sendok kecil. Sarman menatap permukaan kopinya yang bergoyang, enggan menjawab panjang. "Zaman udah beda, Jak. Sekarang orang-orang cari yang unik-unik. Bakso aku biasa aja." Rojak mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Ya, aku ngerti. Tapi, ada cara biar usaha kamu bisa balik rame, bahkan bisa lebih rame dari dulu." Sarman menoleh, sedikit penasaran. "Maksudnya?" Rojak menyandarkan punggungnya di kursi, menyesap kopinya, lalu berbicara dengan nada setengah berbisik. "Aku kenal orang yang punya cara khusus buat bikin dagangan laris. Orang ini udah bantu banyak pedagang. Ada yang warungnya tadinya mau tutup, jadi rame terus tiap hari. Bahkan ada yang bisa beli mobil cuma dalam beberapa bulan." Sarman mengernyit. "Cara khusus? Macam apa? Promosi?" Rojak tersenyum misterius. "Bukan. Promosi itu buat orang yang punya modal besar. Cara ini, lain. Cuma nggak bisa aku jelasin semua sekarang. Takutnya kamu malah nggak percaya." Perkataan itu membuat Sarman diam. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. "Kalau aku nggak percaya, ya udah. Tapi kalau penasaran, aku harus gimana?" tanyanya hati-hati. Rojak menatap Sarman cukup lama, lalu mencondongkan tubuhnya. "Aku cuma bilang, kalau kamu mau, aku bisa pertemukan kamu sama orang itu. Tapi ingat, nggak semua orang kuat ngejalaninnya." Sarman tertawa hambar. "Maksudmu kayak apa sih? Kok kedengarannya aneh?" Rojak kembali mengaduk kopinya. "Nggak usah buru-buru. Yang jelas, orang ini pintar. Yah, semacam ngerti urusan yang nggak semua orang bisa. Pokoknya, kalau kamu ikut caranya, aku jamin pembeli kamu bakal ngantri sampai nggak muat." Sarman terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tahu, Rojak bukan tipe orang yang suka omong kosong. Tapi nadanya terdengar seperti sedang menawari sesuatu yang tidak wajar. "Jak, aku ini cuma penjual bakso biasa. Aku nggak mau terlibat macam-macam,
kata Sarman, meski dalam hatinya rasa penasaran itu makin menguat. Rojak mengangguk seolah mengerti. Ya sudah. Gak usah dipikirin. Aku cuma kasih tahu aja. Tapi kalau suatu hari kamu capek jualan sepi terus, hubungi aku. Nomorku masih yang dulu, kan? Sarman mengangguk pelan. Obrolan pun beralih ke hal-hal lain, kabar teman-teman lama, gosip pasar, dan cerita singkat tentang kehidupan masing-masing. Namun di kepala Sarman, satu kalimat Rojak terus terngiang. Kalau ikut caranya, pembeli bakal ngantri sampai nggak muat. Sore itu, setelah membayar kopi, Sarman mendorong gerobaknya pulang dengan langkah pelan. Jalanan kampung sudah mulai gelap, lampu-lampu rumah menyala, dan suara jangkrik mulai terdengar. Tapi pikirannya masih penuh dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Ia tidak tahu, obrolan singkat di warung kopi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang akan menyeretnya ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Beberapa hari setelah pertemuan itu, langit Karangjati tampak mendung sejak pagi. Udara lembab membuat baju Sarman lengket oleh keringat. Hari ini dagangannya kembali sepi. Hanya 2 orang yang membeli baksonya sejak pagi hingga menjelang sore. Dengan langkah berat, ia mendorong gerobak kembali ke rumah, lewat gang sempit yang becek karena hujan semalam. Ketika ia hampir sampai di halaman rumah, terdengar suara seseorang memanggil dari kejauhan. Men! Sarman? Suara itu lantang, penuh semangat, dan langsung dikenali oleh telinganya. Ia menoleh, dan benar saja, Rojak berjalan cepat sambil melambaikan tangan. Wajahnya penuh senyum, seolah tak peduli udara panas yang menyesakkan. Wah, kebetulan banget aku nemu kamu di sini, kata Rojak sambil menepuk bahu Sarman. Aku udah niat mampir ke warungmu dari kemarin, tapi nggak ketemu-ketemu. Sarman tersenyum hambar. Warung sepi, Jak? Mungkin kamu lewat pas aku lagi keliling. Rojak melirik gerobak yang tampak penuh. Ini masih banyak sisa? Ya ampun, men, kamu masih jualan kayak gini terus? Laku berapa hari ini? Sarman mengangkat bahu. 2 mangkok. Rojak mendengus, menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, men, kamu tuh terlalu sabar. Kalau aku di posisimu, udah dari dulu cari jalan biar rame lagi. Sarman tersenyum kecut. Jalan kayak apa, Jak? Aku udah coba berbagai cara, tetap aja sepi. Orang sekarang sukanya yang aneh-aneh. Bakso aku cuma gini-gini aja. Rojak menunduk sebentar, lalu menatap Sarman dengan ekspresi serius. Makanya aku mau ngomongin hal yang waktu itu kita bahas di warung kopi. Aku kenal seseorang, orang pintar. Dia bisa bikin rezeki kamu ngalir kayak air. Mau tahu caranya? Sarman menghela napas, ragu. Orang pintar? Maksudnya dukun? Rojak tersenyum tipis. Kalau bahasa kasarnya, iya. Tapi ini bukan dukun sembarangan. Dia ngerti cara memanggil rezeki dengan cara khusus. Gak semua orang bisa ketemu dia, apalagi minta tolong. Tapi karena kita teman lama, aku bisa kenalin. Sarman terdiam. Kata, dukun, menggaung di kepalanya, memicu perasaan campur aduk. Ia tumbuh di keluarga yang taat beribadah, dan selama ini menganggap urusan seperti itu terlarang. Tapi kondisi hidupnya sekarang membuat keyakinannya mulai terguncang. Jak, aku ini gak mau yang aneh-aneh, katanya pelan, meski matanya tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Rojak mencondongkan tubuh, berbicara setengah berbisik. Men, dengerin aku. Kamu pikir bakso di pasar yang rame-rame itu semua murni usaha? Enggak, men. Banyak yang pakai cara ini. Mereka kaya raya, rumahnya gede, mobilnya banyak, dan gak pernah sepi pembeli. Kamu bisa kayak gitu juga. Sarman menelan ludah. Caranya gimana? Rojak menggeleng. Gak bisa aku jelasin di sini. Harus ketemu langsung sama orangnya. Tapi aku kasih tahu, ini ada syarat-syarat tertentu. Kalau kamu sanggup, kamu gak cuma rame, tapi bisa jadi juragan dalam waktu singkat. Sarman memandang gerobaknya yang masih penuh, lalu menatap tanah di kakinya. Kata-kata Rojak seperti jarum yang menusuk rasa putus asanya. Kalau aku nggak sanggup, tanyanya. Ya udah, nggak usah. Tapi kamu bakal tetap kayak gini terus. Sepi, untung kecil, hidup susah. Rojak mengangkat bahu.
Pilihan di tangan kamu. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar bunyi roda gerobak berdecit pelan. Sarman menatap langit yang semakin gelap. Ia tahu, prinsipnya selama ini adalah tidak mau mencari rezeki lewat jalan yang salah. Tapi perutnya butuh makan, hidupnya butuh perubahan. Aku pikir-pikir dulu, katanya akhirnya. Rojak tersenyum lebar, seakan yakin bahwa benih keputusan sudah tertanam. Pikir aja. Tapi ingat, kesempatan ini gak datang 2 kali. Orang itu gak suka banyak omong, apalagi kalau orangnya ragu-ragu. Kalau udah siap, kabarin aku. Kita atur waktu ketemuan. Hari itu, Rojak tak lama tinggal. Ia pamit setelah menepuk bahu Sarman dan meninggalkan secangkir kata-kata yang terus bergema di kepala sahabat lamanya itu. Kamu bisa jadi juragan. Malamnya, di ruang tamu rumah yang temaram, Sarman duduk memandangi foto Nisa seperti biasa. Tapi kali ini pikirannya tidak sepenuhnya pada kenangan. Ia membayangkan gerobaknya dipenuhi pembeli, uang yang menumpuk di laci, dan dirinya bisa hidup lebih layak. Bayangan itu terasa manis, namun di baliknya, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan pisang di belakang rumah bergesekan. Sarman bersandar, menutup mata, mencoba tidur. Tapi di dalam benaknya, wajah Rojak dan kata-katanya terus muncul, memanggilnya ke arah yang belum pernah ia tapaki sebelumnya. Langkah-langkah kaki Rojak yang mantap di jalan tanah membuat Sarman berusaha menyamakan irama langkahnya. Malam itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Pepohonan di pinggir jalan melambai pelan, seolah mengintip gerak mereka. Sarman tak tahu pasti kemana ia dibawa, hanya bahwa Rojak sudah menjanjikan sebuah kesempatan yang katanya bisa mengubah hidupnya. Tenang saja, men. Kau bakal ketemu orang yang bisa bikin daganganmu gak pernah sepi lagi, kata Rojak sambil menyalakan rokok. Asapnya membubung, menyatu dengan kabut tipis yang menggantung di udara. Sarman diam saja. Di pikirannya, wajah Nisa muncul lagi, wajah yang selalu hadir di setiap keraguan. Ia membatin, Nis, kalau ayah ambil jalan ini, salah nggak ya? Tapi Rojak terus bicara, seperti tak memberinya ruang untuk berpikir. Perjalanan itu akhirnya berhenti di sebuah jalan kecil yang hanya bisa dilalui satu motor. Di ujung jalan, terlihat rumah kayu tua berdinding anyaman bambu. Lampunya redup kekuningan, hanya satu bohlam di teras yang berkelap-kelip seperti hampir mati. Di sekeliling rumah, tanaman perdu tumbuh liar, dan bau dupa samar sudah tercium dari kejauhan. Inilah tempatnya, ujar Rojak pelan, seolah menghormati suasana. Sarman mengikuti Rojak naik ke teras. Lantai papan kayu itu berderit di setiap langkah. Sebelum sempat mengetuk, pintu rumah terbuka sendiri. Di sana berdiri seorang lelaki tua berkulit legam, mengenakan kain hitam dan ikat kepala lusuh. Matanya tajam, seolah bisa menembus batin siapapun yang menatapnya. Kalian sudah kutunggu, suaranya serak tapi mantap. Sarman tersentak. Menunggu? Padahal ia bahkan tak tahu akan datang kemari sebelum Rojak mengajaknya sore tadi. Mbah Kromo, begitu Rojak menyebutnya, mempersilakan mereka masuk. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu minyak di sudut. Bau dupa semakin pekat, bercampur aroma pahit yang tak dikenali Sarman. Di dinding tergantung topeng-topeng kayu dengan ekspresi menyeramkan, dan di lantai ada tikar pandan yang dipenuhi berbagai benda, botol berisi cairan aneh, tulang-tulang kecil, dan sesajen. Duduk, perintah Mbah Kromo sambil menunjuk tikar di depannya. Sarman menuruti, walau jantungnya berdebar. Mbah Kromo duduk bersila, menatapnya tanpa berkedip. Kau ingin daganganmu laris, bukan? Tanyanya, bukan seperti pertanyaan, melainkan pernyataan. Sarman menelan ludah. Iya, tapi... Tak sempat ia menyelesaikan kalimat, Mbah Kromo mengangkat tangan, memotong ucapannya. Tak perlu cerita. Aku tahu segalanya. Kau kesepian, hidupmu sepi, semua berubah setelah anakmu tiada. Kata-kata itu membuat Sarman merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti ditusuk dari dalam. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Mbah Kromo tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang kuning. Aku melihat, men. Kau hidup di ujung jalan, menunggu hujan rezeki yang tak kunjung datang. Tapi kalau kau mau, aku bisa memanggil hujan itu. Deras. Hingga kau tak mampu menampungnya. Sarman terdiam. Janji itu manis, tapi ia tahu,
dari tatapan mata Mbah Kromo, tak ada hal manis yang datang tanpa harga. Apa yang harus saya lakukan? Suaranya nyaris tak terdengar. Mbah Kromo mencondongkan badan, suaranya merendah seakan membisikkan rahasia terbesar. Bakso. Itulah pintu rezekimu. Tapi bakso biasa tidak akan mengikat orang. Daging sapi? Ah, itu membuat orang kenyang, tapi lupa. Yang membuat orang kembali, adalah rasa yang hanya bisa diciptakan dari daging manusia. Sarman membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalanya. Ia menatap Rojak, berharap itu hanya lelucon bodoh. Tapi Rojak menghindari tatapannya, malah menghisap rokok dalam-dalam. Di daging manusia, suaranya bergetar. Mbah Kromo mengangguk tenang. Tidak sembarang daging. Daging yang diambil dari tubuh yang masih segar, atau paling tidak belum lama meninggal. Potongannya kecil saja, cukup dicampur sedikit dalam adonan. Orang yang memakannya tak akan tahu, tapi lidah dan batin mereka akan terikat. Mereka akan datang lagi, dan lagi. Sarman merasa mual. Bayangan Nisa, tubuhnya terbujur di kamar duka, melintas begitu saja di kepala. Tidak, ini gila, pikirnya. Tapi suara Mbah Kromo seperti racun yang merayap masuk. Kalau kau lakukan, kau akan melihat uang mengalir seperti air. Rumahmu akan penuh pembeli. Dan aku akan memastikan tak seorang pun mencurigaimu, kata Mbah Kromo sambil menepuk dada. Rojak akhirnya ikut bicara. Men, dengar aku. Banyak orang sudah sukses lewat jalan ini. Kau nggak perlu repot-repot mikir gimana caranya, Mbah Kromo akan kasih petunjuk. Aku cuma penghubung. Sarman tak menjawab. Kepalanya penuh suara-suara, suara Nisa, suara logika yang menolak, dan suara godaan yang merayu. Setelah beberapa lama, Mbah Kromo menutup percakapan. Pulanglah dulu. Pikirkan matang-matang. Tapi ingat, pintu rezeki ini tidak selalu terbuka. Kalau terlalu lama ragu, kau akan kembali ke hidup lamamu, sepi, miskin, dilupakan. Sarman mengangguk lemah. Ia keluar rumah itu dengan langkah gontai. Bau dupa masih menempel di hidungnya, seakan menandai bahwa ia telah melangkah terlalu jauh ke dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Sepanjang jalan pulang, malam terasa semakin gelap, dan bintang-bintang pun seolah enggan memandang ke arahnya. Di rumah, ia duduk di kursi reot, memandang foto Nisa di dinding. Nis, ayah harus bagaimana? Bisiknya. Tapi foto itu tetap diam, hanya senyum manisnya yang membeku dalam bingkai kayu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sarman mulai membayangkan seperti apa rasanya ketika semua meja baksonya penuh pembeli. Meski bayangan itu diiringi rasa bersalah yang mulai menggerogoti nuraninya. Suara jarum jam di dinding ruang tamu terdengar begitu nyaring malam itu, seakan setiap detiknya menancap di kepala Sarman. Ia duduk di kursi reot, menatap kosong ke arah meja yang hanya berisi gelas teh yang sudah dingin. Pikiran tentang pembicaraan dengan Mbah Kromo siang tadi tak berhenti berputar di benaknya. Kata-kata sang dukun, tentang keuntungan besar, pembeli yang tak pernah sepi, dan hidup yang berubah, menggaung di telinganya seperti mantra yang sulit dihapus. Namun, di sisi lain, suara lirih dari dalam hatinya terus memanggil. Itu gila, Sarman, itu bukan jalan yang benar, apalagi dia bicara soal daging manusia. Suara itu berusaha keras mengingatkan, tetapi perlahan-lahan tenggelam di bawah gelombang rasa putus asa yang menguasainya. Sejak Nisa meninggal, kehidupannya memang seakan direnggut seluruh cahaya. Tak ada lagi yang menunggu di rumah, tak ada lagi tawa yang menyambutnya saat pulang berjualan. Yang ada hanyalah sunyi, dan kini, sunyi itu dipenuhi oleh kegagalan. Baksonya tak laku, tabungannya menipis, dan hutang kecil yang ia punya di warung kelontong depan gang semakin menumpuk. Malam itu, rasa lapar akan uang mulai mengalahkan logika. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah Mbah Kromo selalu muncul, tersenyum tipis, seakan tahu Sarman sedang di ujung jurang keputusan. Lebih mengerikan lagi, di sela pikirannya yang kacau, muncullah wajah Nisa. Bukan Nisa yang ceria seperti dulu, tapi Nisa yang pucat, terbaring di dalam peti, dengan kelopak mata yang tertutup rapat. Sarman mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya berat, matanya memandang ke langit-langit. Tiba-tiba ia teringat, kuburan Nisa. TPU kecil itu berada tak jauh dari rumah, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Letaknya di ujung jalan setapak yang jarang dilewati orang, apalagi tengah malam. Sebuah pikiran gelap mulai merayap, kalau
Kalau aku ambil sedikit saja, mungkin cukup untuk memulai. Ia menggertakkan gigi, mencoba mengusir pikiran itu, tapi justru semakin jelas. Ia membayangkan langkah-langkahnya menuju TPU, suara tanah yang bergeser saat sekop menancap, dan bau anyir yang mungkin tercium. Pukul 11 malam, ia sudah tak sanggup melawan dorongan itu. Ia berdiri, mengambil lampu senter kecil dari lemari, lalu berjalan ke dapur. Tangannya gemetar saat meraih sekop yang biasanya ia gunakan untuk merapikan pekarangan. Langkahnya terasa berat, namun setiap tarikan napas justru membuat niatnya semakin mengeras. Keluar dari rumah, udara malam menusuk kulit. Jalan gang sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Sarman menunduk, berusaha tidak menatap rumah-rumah tetangga. Tak ada yang boleh tahu apa yang akan ia lakukan malam ini. Ia berjalan cepat menuju jalan setapak yang menuju TPU, melewati rumpun bambu yang bergoyang pelan di terpa angin. Begitu tiba di pintu gerbang kecil TPU, ia berhenti sejenak. Lampu senter diarahkan ke tanah, dan matanya mulai berair. Di depannya terbentang deretan nisan, sebagian miring, sebagian tertutup rumput liar. Udara di sini terasa lebih dingin, dan entah mengapa lebih berat untuk dihirup. Ia melangkah pelan, menghitung setiap batu nisan yang dilewatinya. Hingga akhirnya, di pojok kiri TPU, ia menemukan nisan dengan nama yang tak pernah bisa ia baca tanpa perih di dada, Nisa Armila. Sarman berlutut di depan makam itu. Jemarinya menyentuh batu nisan yang dingin, matanya tertuju pada tanggal wafat yang terukir di sana. Dadanya terasa sesak. "Maafkan Bapak, Nisa, maafkan," bisiknya, suaranya pecah. Air mata mulai mengalir, tapi genggamannya pada sekop justru semakin erat. Tanpa menunggu lagi, ia menancapkan sekop ke tanah. Suara srek dari tanah yang terbelah terdengar begitu keras di telinganya. Setiap cangkulannya membawa aroma lembab khas tanah pemakaman, bercampur dengan rasa mual yang mulai menyerang. Ia mencoba tidak memikirkan apa yang akan ditemuinya di bawah sana, hanya fokus pada janji Mbah Kromo. Pembeli ramai, uang mengalir, hidup berubah. Keringat mulai membasahi dahinya meskipun udara malam dingin. Punggungnya pegal, nafasnya memburu. Dalam benaknya, ia membayangkan Nisa masih hidup, membantu berjualan seperti dulu. Pikiran itu membuat tangannya semakin cepat bekerja, meskipun setiap hentakan sekop adalah pengkhianatan terhadap anak yang ia cintai. Beberapa lapisan tanah sudah tergali. Sarman berhenti sejenak, memandang lubang yang kini cukup dalam. Ia tahu, hanya tinggal sedikit lagi. Jantungnya berdetak begitu keras, telinganya berdengung. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar bergesekan keras, seperti bisikan-bisikan yang tak ia mengerti. Namun Sarman tidak mundur. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia kembali menancapkan sekop, menembus lapisan terakhir tanah yang menutupi peti kayu. Bunyi duk yang tumpul terdengar saat besi sekop mengenai permukaan peti. Tangannya gemetar. Ia memandang peti itu, menelan ludah, lalu mulai membersihkan sisa tanah yang menutupinya. Disinilah ia benar-benar sadar, ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi, untuk berhenti sekarang rasanya tak mungkin. Di kegelapan malam, hanya ada Sarman, sekop, dan dosa yang baru saja ia mulai gali. Tangan Sarman bergetar hebat ketika sekop yang ia genggam menyingkap kain kafan yang sudah lembab oleh tanah dan waktu. Bau busuk yang menusuk hidung langsung menyerang, membuat perutnya mual. Namun, ia menahan diri. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin meski malam itu udara cukup sejuk. Cahaya redup lampu senter yang ia letakkan di tanah menyorot sosok yang dulu pernah ia peluk dengan penuh kasih. Nisa, anak semata wayangnya. Air mata Sarman tak terbendung. Ia menatap wajah yang sudah sulit dikenali, kulit yang mulai mengelupas, dan rambut yang lepek oleh tanah. Suara hatinya menjerit, "Maafkan Bapak, Nak, maafkan Bapak." Namun suara itu tenggelam oleh bisikan lain, bisikan dari dalam kepalanya, suara yang menyerupai Rojak dan Mbah Kromo yang menjanjikan rezeki melimpah, dagangan laris, dan kehidupan yang lebih baik. Dengan gemetar, ia membuka gulungan kafan pada bagian paha Nisa. Tangannya kaku, tapi ia memaksa jari-jarinya bekerja. Pisau dapur yang ia bawa berkilat terkena cahaya senter. Setiap helaan napasnya terdengar berat, seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Potongan pertama itu terasa seperti merobek jiwanya sendiri. Daging pucat yang sudah mulai membiru ia letakkan di dalam plastik hitam. Begitu selesai, ia segera menutup kembali jasad Nisa dengan kafan dan tanah, berusaha mengembalikannya seperti semula. Langkah pulangnya seperti melalui jalan terpanjang dalam hidupnya.
Malam sunyi, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemaninya. Plastik hitam di tangannya terasa berat bukan karena isinya, tapi karena beban dosa yang mulai menjeratnya. Namun, di balik rasa bersalah itu, ada secuil perasaan aneh yang muncul, semacam rasa lega bercampur harap akan perubahan nasib. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju dapur. Meja kayu tua yang biasa ia gunakan untuk mengolah bakso kini menjadi tempat ia meletakkan potongan daging itu. Bau busuknya menusuk, membuat matanya berair. Ia menutup hidung dengan kain, lalu mulai memotong daging menjadi potongan lebih kecil. Dengan gerakan lambat, ia mencampurkannya ke adonan bakso, campuran daging sapi yang masih tersisa di rumah. Setiap adukan terasa seperti mantra terlarang, dan ia tak berani memikirkan lagi apa yang sedang ia lakukan. Menjelang tengah malam, Sarman membawa adonan itu ke rumah Mbah Kromo. Rumah di pinggir hutan itu semakin tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan pucat. Bau dupa sudah tercium dari jarak beberapa meter. Rojak menyambutnya di depan pintu dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk Sarman berdiri. "Bagus, kau sudah membawanya," bisik Rojak sambil melirik plastik berisi adonan bakso. Di dalam rumah, Mbah Kromo duduk bersila di depan sesajen, pisang raja, bunga 7 rupa, kemenyan yang mengepul, dan kendi berisi air. Matanya yang tajam menatap Sarman seperti menembus pikirannya. "Kau sudah mengambilnya dari darah dagingmu sendiri, itu pengorbanan yang besar," ucapnya dengan suara serak. Sarman hanya diam, tak mampu menjawab. Ritual dimulai. Mbah Kromo mengambil segenggam adonan bakso dan meletakkannya di atas wadah tanah liat. Ia mulai merapal mantra, suaranya naik turun seperti ombak. Asap dupa semakin pekat, membuat ruangan dipenuhi aroma tajam bercampur bau amis dari adonan itu. Tiba-tiba, angin dingin menyelinap dari celah jendela meski semua tertutup rapat. Sarman merasakan hawa aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. Matanya menangkap bayangan hitam besar yang bergerak di belakang Mbah Kromo. Bayangan itu memiliki mata merah menyala, namun saat ia mencoba memandang lebih jelas, bayangan itu lenyap seperti kabut tersapu angin. "Roh penunggu sudah datang," kata Mbah Kromo pelan. "Ia akan mengikat perjanjian denganmu. Mulai besok, daganganmu akan selalu laris, asal kau terus memberi makanannya." "Makanannya?" Suara Sarman bergetar. "Potongan daging manusia, setiap bulan. Kau sudah memulai dengan tumbal darah dagingmu sendiri. Itu akan membuat ikatan lebih kuat." Sarman menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin mundur, tapi kakinya terasa seakan menempel di lantai. Ia tahu, malam ini ia sudah melangkah ke jalan yang tak bisa ia putar kembali. Mantra terakhir diucapkan, dan Mbah Kromo memercikan air dari kendi ke adonan bakso itu. Suara seperti bisikan lirih terdengar di telinga Sarman, namun ia tak mengerti bahasa apa itu. Yang jelas, bulu kuduknya meremang, dan tubuhnya seolah kehilangan berat, seperti melayang sebentar. Ritual selesai, dan Mbah Kromo menyerahkan adonan itu kembali kepada Sarman. "Jual besok. Jangan kaget kalau pembeli berdesakan. Tapi ingat, jangan sekalipun kau hentikan. Kalau kau berhenti, ia akan mengambil sesuatu yang lebih dari hidupmu." Sarman mengangguk lemah, lalu meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk, takut, bersalah, namun juga penasaran akan apa yang akan terjadi esok hari. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan langkah gontai. Ia meletakkan adonan bakso itu di dapur, lalu duduk di kursi kayu bututnya. Pandangannya kosong menatap dinding, sementara di luar sana, bulan pucat seakan mengawasi setiap gerak-geriknya. Dalam hati, ia tahu, ini baru awal dari semuanya. Awal dari jalan gelap yang akan menuntunnya entah ke surga rezeki, atau ke neraka kutukan. Keesokan paginya, Sarman terbangun lebih awal dari biasanya. Hatinya campur aduk, antara gelisah dan berharap, setelah malam panjang yang ia lalui bersama Mbah Kromo. Ia masih bisa mencium samar bau dupa yang menempel di bajunya, seolah sisa-sisa ritual semalam mengikuti hingga ke rumah. Di meja dapur, adonan bakso yang sudah ia campur dengan daging dari paha nisa menunggu untuk dibentuk menjadi bulatan-bulatan sempurna. Tangan Sarman bergerak dengan cekatan, membentuk bakso satu persatu. Entah kenapa, pagi itu semuanya terasa lebih ringan. Dulu, membuat adonan seringkali melelahkan, membuat pergelangan tangannya sakit, tapi kali ini bulatan-bulatan itu terbentuk seolah dagingnya lebih lembut dari biasanya. Aroma yang muncul pun aneh, tercium harum gurih yang menusuk hidung, lebih kuat dari bau daging sapi biasa. Saat matahari mulai merangkak naik, ia mendorong gerobaknya keluar dari rumah.
Jalanan desa masih sepi, hanya suara ayam berkokok dan sapuan sapu lidi terdengar di kejauhan. Namun, tak sampai 15 menit setelah ia mulai berkeliling, keajaiban mulai terasa. Seorang ibu yang biasanya hanya menyapa dari jauh, tiba-tiba memanggil, "Pak Sarman, sini. Saya mau beli 5 mangkok." Sarman tersenyum lebar. 5 mangkok? Biasanya, ibu itu hanya membeli semangkuk untuk anaknya. Belum habis ia melayani, datang 2 orang bapak dari arah kebun, memesan masing-masing 2 porsi. Tak lama, beberapa remaja yang pulang dari pasar ikut memesan. Gerobak Sarman yang biasanya baru mulai ramai menjelang siang, kini sudah dikerumuni pembeli sejak pagi. Rasa lapar orang-orang terhadap bakso itu seolah tak masuk akal. Mereka memuji-muji rasanya, kuahnya gurih, teksturnya lembut, dan aromanya membuat lidah tak berhenti bergoyang. "Ini bakso ternak yang pernah saya makan, Pak Sarman," seru salah satu pembeli sambil menyeruput kuah hingga tetes terakhir. Sarman hanya mengangguk dan tersenyum, meski di dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar. Ia tahu apa yang membuat baksonya istimewa. Tapi setiap kali suara hati mencoba mengingatkan, gambaran wajah Mbah Kromo yang penuh keyakinan kembali muncul di benaknya. Kalau mau sukses, jangan setengah hati. Menjelang siang, mangkuk-mangkuk kosong menumpuk di meja lipat kecil di sebelah gerobaknya. Uang kertas dan koin memenuhi laci gerobak, lebih banyak dari yang pernah ia hasilkan dalam satu hari. Bahkan beberapa pembeli rela antre meski ia sudah hampir kehabisan stok. Di ujung hari, ia pulang dengan hati yang dipenuhi rasa bangga bercampur rasa bersalah yang ia tekan sedalam mungkin. Dalam beberapa minggu berikutnya, keberuntungan itu tak surut sedikit pun. Pembeli makin banyak, bahkan ada yang sengaja datang dari desa sebelah untuk mencicipi bakso Sarman yang sedang jadi buah bibir. Uang mengalir deras. Dalam waktu singkat, ia membeli motor baru, sesuatu yang dulu hanya ia impikan. Rumahnya yang dulu reot kini mulai ia renovasi, temboknya dicat ulang, atap bocor diperbaiki, dan lantai semen diganti keramik. Namun, di balik semua itu, ada tanda-tanda aneh yang mulai muncul. Beberapa pembeli, yang awalnya memuji-muji baksonya, mulai bercerita tentang mimpi buruk. Seorang ibu muda datang suatu pagi dengan wajah pucat, bercerita bahwa semalam ia bermimpi duduk di meja makan bersama seorang gadis kecil berambut panjang, yang menatapnya tanpa berkedip sambil memegang sendok. Gadis itu tidak bicara, hanya tersenyum lebar hingga giginya terlihat semua. Saat ibu itu terbangun, tubuhnya penuh keringat dingin dan tak bisa tidur lagi. Seorang pemuda lain mengaku bermimpi dikejar-kejar oleh sosok anak kecil yang memanggil namanya di tengah hutan gelap. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara, "Ayo main, Kak, ayo makan bakso," dengan nada yang menyeramkan. Meski hanya mimpi, pemuda itu bangun dengan jantung berdebar keras, dan keesokan harinya ia memutuskan tidak lagi membeli bakso Sarman. Sarman pura-pura tak peduli, meski hatinya mulai terusik. Ia berusaha menganggap semua itu hanya kebetulan atau efek cerita berantai yang sengaja dibesar-besarkan. Tapi di malam hari, ketika duduk sendirian di ruang tamu, ia mulai merasa ada tatapan yang mengikuti dari sudut rumah. Terkadang ia mencium aroma harum bakso, padahal dapur kosong. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kecil di dapur. Pelan-pelan ia berjalan menuju sumber suara, dan saat membuka pintu, ia melihat kursi kecil tempat Nisa dulu suka duduk sedang bergoyang sendiri, seolah baru saja diduduki seseorang. Napasnya tercekat, tapi ia memaksa dirinya berpaling, menguatkan hati bahwa semua ini hanya efek lelah. Namun, di sudut pikirannya, ia tahu, ini harga dari keajaiban yang ia terima. Dan seperti kata Mbah Kromo, jalan yang sudah ia mulai, tidak akan bisa ia hentikan begitu saja. Bisik-bisik itu semakin ramai. Dari obrolan di warung kopi, di pos ronda, hingga perbincangan ibu-ibu saat menjemur pakaian, nama Sarman kian sering disebut, bukan lagi sebagai penjual bakso yang sukses, tetapi sebagai sosok yang menimbulkan rasa was-was. Pembicaraan itu sampai juga ke telinga Kiai Salim, tokoh agama yang disegani di kampung tersebut. Awalnya, Kiai Salim hanya menganggapnya sebagai gosip biasa. Namun, semakin banyak warga yang datang padanya mengeluhkan mimpi-mimpi aneh, rasa mual setelah makan, bahkan ada yang mengaku melihat sosok perempuan kecil berambut panjang duduk di meja warung Sarman, membuatnya mulai berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, selepas Isya, Kiai Salim duduk di serambi musola sambil memegang tasbih. 3 orang warga menghampirinya, salah satunya Pak Lurah. "Kiainya, saya dapat laporan dari orang pasar," kata Pak Lurah pelan, katanya ada yang pernah lihat Sarman keluyuran di pemakaman tengah malam. Itu sekitar beberapa minggu lalu, sebelum warungnya ramai lagi.
Kiai Salim menghentikan putaran tasbihnya. Matanya menatap tajam. Siapa yang melihat? Namanya Sardi, penjaga makam. Dia nggak mau ngomong ke orang lain, takut dianggap fitnah. Nama itu membuat Kiai Salim semakin serius. Sardi memang terkenal jujur dan jarang ikut campur urusan orang. Kalau dia sampai bicara, berarti yang dilihatnya memang benar-benar terjadi. Keesokan harinya, Kiai Salim mendatangi rumah Sardi. Lelaki tua itu awalnya enggan bercerita, tapi setelah diyakinkan, ia membuka mulut. Malam itu saya lagi ngecek makam, soalnya ada laporan beberapa batu nisan rusak. Saya lihat Sarman dia bawa sekop, Pak Kiai. Gali salah satu makam. Saya kaget, tapi nggak berani teriak. Takut kalau salah lihat. Tapi sumpah, itu dia. Saya kenal betul wajahnya, tutur Sardi, suaranya bergetar. Kiai Salim menghela napas panjang. Rasa curiga di hatinya kini semakin kuat. Ia tahu, jika ini dibiarkan, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Malamnya, ia memutuskan menemui Kapolsek setempat. Awalnya polisi itu ragu. Pak Kiai, bukti kita masih cuma omongan. Kalau mau bertindak, kita butuh bukti nyata. Kalau tidak, kita bisa dianggap memfitnah. Kiai Salim mengangguk. Saya paham. Tapi saya mohon, mulai malam ini, amati gerak-geriknya. Kalau perlu, pasang orang untuk mengawasi warung dan rumahnya. Rencana pengawasan pun dimulai. 2 orang polisi berpakaian preman mulai nongkrong di warung kopi dekat lapak Sarman. Mereka berpura-pura sebagai pembeli, mengamati setiap orang yang keluar masuk. Sementara itu, Kiai Salim sendiri memilih mengamati dari jauh, duduk di pos ronda dengan alasan berjaga malam. Hari-hari berikutnya, ada hal yang membuat penyelidikan itu semakin serius. Salah satu polisi yang ikut mengawasi melapor bahwa ia melihat Sarman pergi keluar rumah tengah malam, membawa karung hitam di atas sepeda motornya. Gerak-geriknya mencurigakan, terutama karena ia menuju arah yang sama seperti jalan ke pemakaman. Namun malam itu polisi kehilangan jejaknya di tikungan gelap dekat hutan kecil. Jejak itu baru akan mereka ikuti lagi di malam berikutnya. Sementara itu, di siang hari, warung Sarman masih dipenuhi pembeli. Tawa dan sapaan ramah Sarman seolah tak menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Bahkan ada ibu-ibu yang memuji, baksonya Sarman ini memang beda, Pak Kiai. Rasanya bikin nagih. Gak heran kalau tiap hari ramai. Kiai Salim hanya tersenyum tipis mendengarnya, tapi di dalam hatinya ada rasa getir. Ia mulai sadar bahwa rasa lezat yang dibicarakan warga mungkin menyimpan rahasia kelam. Malam berikutnya, polisi dan Kiai Salim sepakat untuk membuntuti Sarman lebih jauh. Mereka memilih bersembunyi di dekat tikungan hutan. Benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, suara motor terdengar mendekat. Lampu sorotnya menyapu jalan yang sepi. Itu Sarman. Di boncengan motornya, karung hitam besar terlihat terguncang-guncang. Polisi mulai mengikuti dari jarak aman, sementara Kiai Salim membaca doa dalam hati. Jalan itu menuju ke sebuah rumah terpencil di pinggir hutan, rumah yang belakangan diketahui sebagai milik seorang dukun tua bernama Mbah Kromo. Saat Sarman mengetuk pintu dan masuk, Kiai Salim dan polisi saling pandang. Mereka tak bisa langsung bergerak, tapi rasa penasaran dan kegelisahan kini mencapai puncaknya. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan di balik kesuksesan mendadak Sarman. Dan malam itu, mereka tahu bahwa kebenaran hanya tinggal menunggu waktu untuk terungkap. Udara malam terasa berat ketika langkah-langkah perlahan menyusuri jalan tanah menuju rumah Sarman. Di antara rimbun pohon pisang yang bergerak pelan tertiup angin, 3 orang, 2 polisi berseragam gelap dan seorang kiai tua bersorban putih, melangkah dengan hati-hati. Kiai Hashim menunduk sedikit, memandang ke arah rumah yang lampunya temaram, seolah menyimpan rahasia kelam di balik tembok rapuh itu. Astagfirullah, semoga ini hanya prasangka, gumam Kiai Hashim, meski dalam hatinya ia tahu kemungkinan besar prasangkanya benar. Kapten Suryo, polisi senior yang memimpin operasi kecil ini, memberi isyarat kepada anggotanya untuk bergerak mengendap. Mereka tidak ingin Sarman curiga. Walaupun bukti belum kuat, informasi dari warga yang pernah melihatnya berkeliaran di pemakaman dan laporan pembeli yang mengeluh mengalami mimpi buruk setelah makan baksonya sudah cukup membuat pihak berwajib bergerak. Sesampainya di depan rumah, Kapten Suryo memberi tanda. Salah satu polisi mengetuk pintu dengan keras. Sarman, buka pintunya, kami ingin bicara. Tak lama, terdengar suara langkah tergesa dari dalam. Pintu kayu itu terbuka,
menampakkan wajah Sarman yang pucat. Matanya terlihat lelah, seperti orang yang kurang tidur. "Ada apa malam-malam begini, Pak?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Kami hanya ingin memeriksa sebentar." "Ada laporan yang perlu kami klarifikasi," jawab Kapten Suryo tegas. Sarman menelan ludah. "Laporan apa?" tanyanya, tapi suaranya bergetar. "Kami jelaskan nanti. Sekarang izinkan kami masuk," kata Kapten Suryo sambil melangkah maju, diikuti Kiai Hashim dan satu anggota polisi. Begitu masuk, aroma tajam menyeruak dari dapur. Bau itu aneh, seperti campuran daging segar dan sesuatu yang busuk samar. Kiai Hashim langsung mengerutkan kening, hatinya terasa mual. "Boleh kami lihat dapurmu?" tanya Kiai Hashim. Sarman tampak panik sejenak, lalu mencoba tersenyum. "Ya, silakan." Mereka berjalan ke dapur. Di atas meja kayu tua, ada talenan besar, pisau dengan noda merah yang belum dibersihkan, dan sebuah baskom berisi potongan daging mentah. Warnanya agak gelap, berbeda dari daging sapi biasa. Kapten Suryo mendekat, menatap tajam. "Daging apa ini?" "Daging sapi," jawab Sarman cepat, terlalu cepat. Kiai Hashim menatapnya lama. "Kamu yakin ini sapi?" tanyanya pelan. Sarman mengalihkan pandangan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kapten Suryo memberi isyarat, dan polisi lain memeriksa kulkas. Di dalamnya, mereka menemukan plastik-plastik berisi daging serupa. Tidak ada label, tidak ada tanda pemotongan resmi dari pasar. "Ini mencurigakan," kata Kapten Suryo. "Sarman, ikut kami ke balai desa untuk diperiksa lebih lanjut." Wajah Sarman semakin pucat. "Pak, saya," katanya, tapi kalimat itu menggantung di udara. Kiai Hashim melangkah maju, menatap langsung ke mata Sarman. "Katakan yang sebenarnya. Ini demi kebaikanmu juga, Sarman. Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat." Sarman menunduk, menggigit bibirnya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Saya ambil dari makam Nisa." Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Hening panjang menyelimuti ruangan. Polisi saling pandang, sementara Kiai Hashim menutup mata, beristighfar panjang. "Innalillahi, jadi benar yang kuduga," gumamnya lirih. Kapten Suryo menarik napas panjang. "Besok pagi kita ke makam itu. Kalau yang kamu bilang benar, berarti ini kasus besar." Malam itu juga, Sarman dibawa ke pos jaga desa. Sementara itu, kabar mulai menyebar cepat meski belum resmi diumumkan. Beberapa warga yang terbangun malam itu melihat polisi membawa Sarman pergi, dan mereka mulai berbisik-bisik. Pagi berikutnya, langit mendung seakan ikut menambah suram suasana. Polisi, Kiai Hashim, beberapa perangkat desa, dan beberapa warga ikut menuju TPU kecil di pinggir kampung. Kuburan Nisa menjadi pusat perhatian. Kapten Suryo memerintahkan penggalian. Sekop mulai menembus tanah yang masih agak basah. Setiap lapisan tanah yang terbuka membuat jantung semua orang berdegup lebih kencang. Setelah beberapa menit, papan nisan terlihat, lalu kain kafan yang sudah robek di beberapa bagian. Aroma busuk menyengat menusuk hidung, membuat beberapa warga menutup mulut. Ketika kain kafan dibuka, pemandangan mengerikan tersingkap, bagian paha jasad itu hilang, meninggalkan bekas potongan yang jelas buatan manusia. Seorang ibu-ibu langsung menjerit histeris, sementara yang lain beristighfar berulang kali. Kapten Suryo menatap tajam ke arah Sarman yang berdiri lemas di dekat pohon. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan?" Sarman hanya terisak. Saya cuma mau usaha saya laku. Saya tidak sanggup lagi hidup miskin, Pak." Kiai Hashim menggeleng pelan, air mata menggenang di matanya. "Rezeki itu dari Allah, Sarman. Bukan dari jalan setan seperti ini." Warga mulai ramai membicarakan, sebagian memaki, sebagian hanya diam tak percaya. Desa yang biasanya tenang kini geger. Semua mata memandang Sarman dengan campuran ngeri, jijik, dan marah. Rahasia yang selama ini disimpannya rapat kini telah terbongkar. Dan Sarman tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Gegap gempita warga yang mengiringi penangkapan Sarman masih terasa di telinganya saat pintu sel besi itu menutup rapat di belakangnya. Suara kunci berputar seperti menyegel takdirnya. Udara di dalam penjara lembab, berbau anyir bercampur keringat dan karat. Dari balik jeruji,
Sarman bisa melihat deretan wajah narapidana lain yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Beberapa mengangguk tipis, namun tak sedikit yang tersenyum sinis. Hari-hari awal di balik jeruji terasa seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Ia tak lagi menjadi penjual bakso yang ramah di mata orang, melainkan monster yang memotong daging anaknya sendiri. Julukan, bakso tumbal, menyebar cepat di antara napi. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tatapan yang ia terima, seakan menusuk rasa malu dan takut yang tak pernah hilang. Namun itu baru permulaan. Malam pertama di sel, Sarman mulai mendengar suara aneh. Awalnya samar, seperti seseorang berbisik di telinganya, memanggil pelan, "Bapak." "Bapak?" Ia menoleh cepat, tapi hanya mendapati tembok kusam yang retaknya menyerupai urat pohon. Ia menutup mata, mencoba tidur, namun suara itu terus datang, lebih dekat, lebih jelas, seolah berasal dari sudut gelap sel. Ketika ia memberanikan diri melirik, tubuhnya langsung kaku. Di pojok sel, seorang gadis kecil berdiri kaku, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Bajunya kotor bercampur tanah, dan di bagian pahanya terlihat sobekan menganga seperti bekas potongan. Sarman tak perlu menebak siapa dia, itu adalah Nisa. "Maafkan, Bapak," suaranya lirih, namun menyayat. Sarman berteriak kencang, membuat dua napi di sel sebelah terbangun dan memandang heran. Namun saat mereka melirik ke arah pojok sel Sarman, mereka tak melihat siapapun. Salah satu napi hanya menggerutu, "Udah gila dia." Sejak malam itu, mimpi buruk menjadi teman setia Sarman. Setiap tidur, ia bermimpi dikejar oleh Nisa yang wajahnya semakin pucat, matanya penuh air mata, dan kulitnya dingin seperti mayat. Kadang dalam mimpinya, Nisa hanya berdiri menatapnya sambil memegang sebongkah daging mentah, meletakkannya di piring, lalu mendorongnya ke arahnya. Sarman menjerit, tapi tak pernah bisa berlari. Hari demi hari, tubuhnya mulai mengurus. Nafsu makannya hilang. Setiap kali ia mencoba menelan makanan penjara yang hambar itu, ia merasa sedang mengunyah daging bakso buatan sendiri, lengkap dengan aroma anyir yang dulu ia kenal. Beberapa kali ia muntah di pojok sel, membuat para napi lain semakin muak padanya. Kiai yang dulu membantu membongkar kasusnya pernah datang membesuk. Ia menatap Sarman lama, lalu hanya berkata pelan, "Kamu lihat kan sekarang, uang itu tidak pernah sepadan dengan harga yang harus dibayar. Tobatlah, minta ampun sebelum nyawamu benar-benar diambil." Namun bahkan doa kiai itu tak mampu mengusir mimpi buruk Sarman. Malam demi malam, jeritan minta tolongnya terdengar di seluruh blok. "Nisa, jangan. Maafin Bapak," teriaknya berulang kali, membuat beberapa napi lain sampai memukul dinding sel mereka agar ia diam. Tapi Sarman tak bisa mengendalikan dirinya. Setiap terpejam, ia kembali ke malam saat ia menggali makam itu. Bau tanah basah, dinginnya udara, dan tatapan kosong Nisa menghantuinya tanpa henti. Waktu berjalan lambat. Setiap menit di penjara terasa seperti 1 jam. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, matanya cekung. Beberapa sipir mulai khawatir ia akan mati sebelum masa hukumannya selesai. Tapi bagi Sarman, mungkin kematian justru terasa seperti pembebasan dari siksaan yang tak kasat mata ini. Suatu malam, hujan deras mengguyur atap penjara. Petir menyambar, menerangi selnya sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, ia melihat Nisa berdiri di luar jeruji, menatapnya dengan tatapan penuh luka. Kali ini ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Bapak, waktunya pulang." Keesokan paginya, sipir menemukan tubuh Sarman tergantung di sudut sel dengan selimut compang-camping sebagai tali. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, dan di bibirnya ada senyum tipis yang aneh. Di lantai, tepat di bawah kakinya, terlihat bekas tapak kaki kecil yang basah, seperti habis berjalan di tengah hujan. Kabar kematiannya menyebar cepat ke desa. Sebagian warga menganggapnya azab dari Tuhan, sebagian lagi percaya bahwa roh Nisa yang menjemputnya. Namun semua sepakat satu hal, pesugihan hanya membawa celaka, dan tak ada kekayaan yang sebanding dengan dosa yang harus ditanggung. Dan di warung bakso yang kini sudah lama tutup, konon, terkadang masih tercium aroma bakso yang sangat harum saat malam Jumat tiba, aroma yang membuat bulu kuduk siapapun yang menciumnya berdiri.